wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrana Maulana Faksi, NIM A131 230068, mata kuliah Hukum Lingkungan, kelas A sore. Di sini saya mau menyampaikan hasil jawaban ulangan tengah semester saya, mata kuliah Hukum Lingkungan. Nomor 1. Contoh konkret permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor teknologi dan motif ekonomi adalah pencemaran plastik di laut akibat produksi dan konsumsi plastik yang tinggi. Teknologi modern memungkinkan produksi plastik dalam jumlah besar dengan biaya rendah yang menjadikan plastik sebagai bahan utama dalam berbagai produk karena sifatnya yang ringan, tahan lama, dan murah. Namun, tingginya produksi dan konsumsi plastik didorong oleh motif ekonomi tanpa mempertimbangkan pengelolaan limbah, sehingga banyak sampah plastik yang berakhir ke laut. Limbah ini mencemari ekosistem laut, merusak kehidupan laut, dan secara tidak langsung berdampak kepada kesehatan manusia. Penyelesaian pendekatan 1. Pengurangan produksi dan penggunaan plastik sekali pakai. Pemerintah dapat memberlakukan regulasi untuk membatasi produksi dan penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan botol. Kebijakan ini bisa disertai dengan insentif bagi produsen yang beralih ke bahan alternatif ramah lingkungan seperti bioplastik atau kertas. 2. Penerapan sistem daur ulang yang efektif. Diperlukan infrastruktur pengelolaan sampah yang efektif, termasuk pemisah sampah dari sumbernya dan sistem daur ulang. Teknologi daur ulang yang canggih juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan efisien daur ulang sehingga plastik tidak berakhir ke tempat pembuangan atau laut. 3. Program edukasi dan kesadaran publik. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mengurangi penggunaan plastik dan dapat memilah sampah. Kampanye semacam ini mendorong kebiasaan ramah lingkungan di tingkat individu. 4. Teknologi pengumpulan sampah di laut. Teknologi pengumpulan sampah di laut seperti Seabin atau Ocean Clean Cook bisa digunakan untuk membersihkan sampah plastik yang sudah terlanjur mencemari laut. Konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development pertama kali diperkenalkan dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972. Konsep ini muncul sebagai respon atas kekhawatiran global terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Penerapan di Indonesia. 1. Deklarasi lingkungan hidup tahun 1970-an. Pada tahun 1972, Indonesia berpartisipasi dalam konferensi Stockholm dan mulai membangun kebijakan-kebijakan dasar tentang pengelolaan lingkungan. 2. Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup tahun 1982. Undang-undang ini mengatur mengolah lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan meskipun implementasinya masih terbatas. 3. Era Reformasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional dan memperketat pengawasan terhadap dampak lingkungan dari proyek pembangunan. 4. Strategi Nasional Pembangunan Berkelanjutan tahun 2004. Strategi ini menekankan pentingnya harmoni antara pembangunan, ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial, serta memberikan perpaduan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan berkelanjutan. 5. Adopsi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015, PBB mengadopsi Sustainable Development Goals yang berisi 17 tujuan dan berkelanjutan. Indonesia mengintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan berkomitmen untuk mencapai tujuan ini, terutama dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kebijakan lingkungan berkelanjutan di Indonesia. 1. Pengembangan energi terbarukan seperti
tenaga surya, angin, panas bumi. 2. Pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan. 3. Pengelolaan limbah dan daur ulang. Nomor 3. Salah satu contoh konkret penerapan konsep Sustainable Development di Indonesia adalah program pertanian organik. Pertanian konvensional seringkali menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang dapat merusak tanah, mencemari air, dan berdampak negatif pada kesehatan manusia serta lingkungan. Program pertanian organik menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tujuan pertanian organik meningkatkan produktivitas pertanian sambil menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi kesehatan petani, dan menghasilkan produk yang aman bagi konsumen. Nomor 4. Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dengan tujuan memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mencegah pencemaran, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan lingkungan. Aspek hukum administrasi. Pasal 36. Setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki izin lingkungan sebagai persyaratan perizinan lainnya. Pasal 60. Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 63. Pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup termasuk melakukan pengawasan dan pemberian izin. Aspek hukum perdata. Pasal 87. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan pemulihan. Pasal 88. Pertanggungjawaban mutlak dikenakan kepada pihak yang usahanya menimbulkan dampak serius bagi lingkungan tanpa perlu pembuktian kesalahan. Pasal 90. Masyarakat yang terkena dampak negatif akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat mengajukan gugatan perdata. Aspek hukum pidana. Pasal 98. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar. Pasal 99. Setiap orang yang melakukan perbuatan karena kelalaiannya sehingga menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dipenjara paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar. Pasal 100. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 98 dan pasal 99 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan kepada pengurus atau pimpinan korporasi. Nomor 5. Berikut adalah penjelasan dan contoh konkret mengenai bentuk perwujudan dari asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa asas kearifan lokal, asas partisipatif, dan asas otonomi daerah. 1. Asas kearifan lokal. Contoh, pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Masyarakat adat Dayak memiliki sistem pengelolaan hutan yang telah diwariskan secara turun-temurun yang mengedepankan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perwujudan. 1. Praktik hukum adat. 2. Konservasi keragaman hayati. 3. Ritual adat. 2. Asas partisipatif. Contoh, program pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Kota Surabaya menerapkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan partisipatif aktif warga dalam pengelolaan sampah. Perwujudan. 1. Bank sampah. 2. Edukasi dan kesadaran masyarakat. 3. Keterlibatan dan kebijakan. 3.
asas otonomi daerah. Contoh, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kabupaten Rembang memiliki otonomi untuk menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan kondisi lokal, termasuk pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran. Perwujudan 1. Peraturan daerah tentang lingkungan hidup. 2. Program konservasi sumber daya air. 3. Insentif bagi praktik berkelanjutan.